Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, membantu menjelaskan slide yang kemarin sudah di-share di Idul Fitri. Nah, barangkali ada di antara kalian yang masih kesulitan untuk memahaminya. Kali ini Bu Emi bantu dengan menjelaskan kembali slide yang ada. Bahasan kita kali ini adalah tentang i'robul musanna, bagaimana i'robnya isim musanna. Nah, untuk bisa paham dengan isim musanna ini, maka pengetahuan yang harus dimiliki adalah satu, tentang i'rob itu sendiri. Masih ingat ya, apa itu i'rob? Yaitu perubahan di akhir kata. Kalau kemarin kita bicara tentang i'robnya isim mufrad, sama di isim musanna juga ada marfu, mansub, dan majrur. Hanya nanti berbeda di penandaan atau tanda marfu, tanda mansub, dan tanda majrurnya. Sampai di sini ya. Oke. Nah, sekarang sebelum masuk ke i'rob, kita mencoba flashback sejenak pelajaran kelas 7 tentang apa itu isim musanna. Ya, isim musanna adalah isim yang menunjukkan makna ganda atau dua. Rumusnya ya ditambah dengan alif dan nun. Misal, qolamun menjadi qolamani, maktabun menjadi maktabani, ustadatun menjadi ustadatani. Sudah ingat ya musanna ya? Oke, sekarang masuk ke pembagiannya. Apa saja? Marfu, mansub, majrur. Sama ya? Yang perlu diingat adalah siapa saja keluarga marfu, yaitu satu, ketika dia menjabat sebagai mubtada. Yang kedua, jika dia menjadi khobar. Yang ketiga, jika dia menjadi fa'il. Silahkan dibuka kembali skema yang dulu sudah kita pelajari bersama-sama tentang alamatul i'rob lil ismil mufrad. Ya kan? Ada 3 ya. Nah, itu nggak boleh hilang. Jadi itu menjadi pengetahuan prasyarat untuk bisa memahami i'robul musanna pada pembelajaran kali ini. Next. Nah, sekarang kita lihat. Seandainya posisi marfu'nya itu sebagai mubtada atau khobar atau fa'il. Saya buat contoh isim tunggal dulu. Tilmidun, satu murid. Kalau kata tilmidun dirubah menjadi musanna, maka menjadi tilmidani. Sekarang kata tilmidani diletakkan di dalam kalimat atau jumlah yang berkedudukan sebagai mubtada. Contoh, 2 siswa laki-laki itu sholih. Nah, 2 siswa karena dia terletak di awal kalimat, maka dia menjabat sebagai mubtada. Sampai kapanpun yang namanya mubtada selalu marfu. Karena dia musanna, maka tanda musannanya menggunakan alif. Seperti yang terlihat di dalam slide, at-tilmidani sholihani. 2 siswa itu baik menggunakan alif. Jadi kalau dulu kita mengenal tanda marfu itu dengan dhamma, itu tidak berlaku untuk isim musanna. Kenapa? Karena tanda isim musanna di sini menggunakan alif. Ya, clear? Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh bagaimana jika dia jadi khobar. Sama, karena khobar juga keluarganya marfu,
alif. Contoh, at-tilmidani solihani. Kata solihani yang mengikuti mubtada berkedudukan sebagai khobar. Karena dia marfu dan dia tergolong isim musanna, maka tanda rofaknya dengan menggunakan alif. Ya, sampai di sini ya. Sekarang bagaimana jika dia jadi fa'il? Sama, fa'il atau subjek juga masuk dalam keluarga marfu. Contoh dalam kalimat, telah membaca siapa? 2 siswa. Apa yang dibaca? Al-Quran. Nah, berarti subjek pelaku membaca siapa? 2 siswa. Maka 2 siswa menggunakan alif karena posisi sebagai fa'il. Jika dibaca di dalam kalimat sebagaimana yang tertera di dalam slide, qara'at tilmidani al-Qur'ana. Jadi alif yang ada di dalam lingkaran merah itu menunjukkan tanda marfu'nya isim musanna, tanda rofaknya isim musanna. Clear ya sampai di sini marfu? Oke, sekarang kita bicara yang mansub. Next, kalau di dalam mansub itu satu ada apabila dia menjadi atau menjabat atau berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Yang kedua, apabila dia jadi khobarnya kana. Yang ketiga, kalau dia menjadi isim inna. Nah, sekarang kita coba kita masukkan ke dalam contoh kalimat. Kalau tadi marfu itu bunyinya menggunakan alif sehingga berbunyi tilmidani. Nah, kalau di dalam mansub menggunakan ya, bunyinya tilmidaini. Nah, sekarang misal dalam kalimat, saya memanggil 2 siswa. Nah, 2 siswa jadi apa? Objek kan, maf'ul bih. Maka tidak lagi tilmidani tetapi tilmidaini. Da'autu tilmidaini. Kenapa menggunakan ya? Karena dia sebagai maf'ul bih atau objek. Kenapa kok tidak menggunakan fathah? Karena dia isim musanna, sehingga enggak lagi dengan fathah tandanya tetapi dengan ya. Clear sampai sini? Oke, contoh lagi, bagaimana kalau misalnya dia jadi berkedudukan sebagai khobarnya kana, sama-sama mansub, maka tanda i'robnya dengan menggunakan ya. Tadinya at-tilmidani solihani, mubtada khobar, masuk kana menjadi kanat tilmidani solihaini. Kenapa jadi solihaini? Karena dia nggak khobar saja, nggak khobar lagi kayak tadi yang di awal, tetapi dia posisinya sebagai khobarnya kana, dan khobar kana selamanya mansub. Karena dia isim musanna, maka mansubnya dengan menggunakan ya. Clear ya? Oke, contoh lagi, bagaimana kalau misalnya dia jadi isimnya inna? Sama, karena mansub maka isimnya inna harus menggunakan ya, karena dia tergolong kata musanna. Contoh tadi kalimat at-tilmidani solihani, jika masuk inna maka menjadi inna tilmidaini solihani. Kenapa tilmidaini? Karena jadi isimnya inna, sementara solihani jadi khobarnya inna. Khobar inna kan marfu, maka menggunakan alif solihani. Oke, sampai di sini. Perhatikan ya yang ada di dalam lingkaran merah di dalam slide. Berarti jika ada musanna berkedudukan mansub, maka tanda nasabnya tidak dengan fathah tetapi dengan ya. Bisa
Pahami ya? Baik, next. Tadi kan marfu, mansub, nah sekarang yang majrur. Bagaimana dengan majrur? Kalau ada isim musanna berkedudukan majrur, maka tanda majrurnya juga dengan menggunakan ya, sama seperti mansub tadi bunyinya, berbeda di jabatan i'rabnya atau di kedudukannya. Apa sih atau kapan sih isim itu jadi majrur? Masih ingat ya? Apabila didahului oleh salah satu huruf jar. Apa saja huruf jar? Min, ila, an, ala, fi, bi, li. Masih ingat ya itu ya? Oke. Nah, misal dalam contoh kalimat, saya membawa dengan 2 tangan. Berarti ada kata ganda di situ, yaitu 2 tangan. Kalau bahasa Arabnya tangan, yadun. Kalau dia tunggal. Bagaimana jika dirubah menjadi ganda? Yadani. Nah, saya membawa dengan 2 tangan. Ada kata dengan. Bagi bahasa Arabnya adalah bi. Bi termasuk huruf jar. Maka menjadi ahmilu bil yadaini. Kata yadaini isim majrur bil ya. Kenapa? Karena dia tergolong isim musanna. Clear ya? Oke. Apalagi yang majrur? Ya, kemarin yang sudah kita pelajari bersama. Apabila dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Masih ingat? Ya, jika ada 2 kata yang digabung menjadi satu, membentuk makna baru. Perpustakaan sekolah. Nah, sekolahnya itu jadi mudhof ilaih. HP Bu Emi jadi mudhof ilaih. Taplak meja, mejanya jadi mudhof ilaih. Nah, sekarang saya dalam contoh kalimat, pulpen 2 siswa itu baru. Nah, ada kata 2 siswa. Bahasa Arabnya tadi apa? Tilmidani. Karena jabatannya atau kedudukannya sebagai mudhof ilaih yang majrur, maka menjadi qalamut tilmidaini jadi dun. Kenapa kok tilmidaini? Karena dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih, dan mudhof ilaih itu selalu majrur. Karena dia isim musanna, maka majrurnya dengan menggunakan ya. Bisa dibedakan ya? Oke, jadi kesimpulannya, next. Kalau membaca isim musanna hanya ada 2 cara bunyinya, yaitu ani sama aini. Nah itu supaya ingat, ani, aini. Tetapi kapan membaca dengan alif yang bunyinya ani? Jika dia posisi marfu. Kapan membaca aini? Kalau dia berposisi mansub atau majrur. Jadi alternatifnya hanya ani atau aini. Kalau ani pasti marfu, kalau aini bisa jadi mansub, bisa jadi majrur. Kita lihat jabatan atau kedudukan dia di dalam kalimat itu sebagai apa. Sampai di sini mudah-mudahan keterangan saya di slide ini bisa membantu memperjelas pemahaman kita tentang i'rabul musanna. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan anak-anak semuanya tidak putus asa untuk belajar kembali, karena kesulitan apapun di dalam bahasa Arab adalah ikhtiar kita bagaimana untuk bisa memahami kalamullah. See you next, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.